Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kali ini kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan kita prediksi paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Soal-soal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah lanjutan materi statistika untuk subtopik menafsirkan data. Nah, selanjutnya mari kita ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan terima kasih kepada yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan membagikan video-video channel ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Dan bila kalian ingin lebih mendalami, memperluas wawasan, silakan bisa mengakses link yang kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Selamat mengikuti. Nomor 21. Sebuah pabrik roti membuat beberapa jenis roti, yaitu roti kacang hijau, roti coklat, roti susu, dan roti nanas. Salah seorang pegawai pabrik roti tersebut mengambil masing-masing 3 buah roti kacang hijau, 3 buah roti coklat, 3 buah roti susu, dan 3 buah roti nanas. Roti yang telah diambil diperlihatkan kepada para pembeli roti di ruang bagian pemasaran dari pabrik tersebut. Populasi dari data tersebut adalah titik. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran dari penelitian. Kemudian di dalam populasi ada yang namanya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik yang mewakili dari populasi itu. Dikatakan sampel artinya percontohan yang dia representatif untuk mewakili keseluruhan dari data. Kita cek untuk pernyataan A sampai dengan D. A, semua roti yang diambil pegawai pabrik dan diperlihatkan kepada pembeli. Maksudnya adalah 3 roti kacang hijau, 3 roti coklat, 3 roti susu, dan 3 roti nanas yang diambil oleh petugas atau pegawai pabrik tadi diperlihatkan kepada calon pembeli. Nah, itu namanya percontohan. Maka untuk A ini bukan populasi tetapi sampel. Berikutnya B, semua roti kacang hijau dan roti coklat yang diproduksi pabrik tersebut. Ini merupakan bagian dari populasi, tetapi dia bukan sampel. Sehingga pernyataan ini juga tidak benar kalau dikatakan sebagai populasi. Bukan sampel karena dia bukan percontohan. C, semua roti susu dan roti nanas yang diproduksi pabrik tersebut, sama dengan C. D, semua roti yang diproduksi pabrik tersebut. Keseluruhan daripada objek yang diproduksi pabrik tersebut, yaitu roti dari 4 jenis tadi, merupakan populasi. Karena itulah barang yang nanti akan dijual di pasaran. Yang percontohannya ada pada option A tadi. Nah, jawaban yang benar adalah D, terkait dengan populasi data yang dimaksud dalam soal. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 22. Dokumen modul ujian nasional tahun 2018. Diagram garis berikut menunjukkan suhu pasien selama 4 jam di suatu rumah sakit. Kenaikan suhu tertinggi adalah pada interval waktu pukul titik. Kenaikan suhu artinya suhu berubah dari rendah ke tinggi, maka grafiknya tentu akan condong ke kanan atas. Ada 2, yaitu dari pukul 7
ke pukul 7.30 dan dari pukul 8 ke pukul 8.30. Untuk pukul 7.30 ke 8 suhunya mengalami penurunan, dari pukul 8.30 ke pukul 9 juga mengalami penurunan. Kita cek untuk pukul 7 sampai dengan pukul 7.30, mula-mula 36 menjadi 37, berarti ada kenaikan suhu 1 derajat. Kemudian untuk pukul 7.30 sampai 8 tadi tidak mengalami kenaikan tetapi turun. Yang C dari pukul 8 sampai 8.30 naik dari 36,5 menjadi 38. Maka kenaikannya adalah 38 dikurangi 36,5 sama dengan 1,5 derajat. Interval terakhir 8.30 sampai 9 adalah mengalami penurunan. Sehingga yang mengalami kenaikan tertinggi adalah option C. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 23, grafik di bawah menunjukkan hasil panen jagung dalam satuan ton di suatu daerah. Hasil panen jagung yang berada di atas rata-rata terjadi pada tahun titik. Berarti kita harus menghitung rata-rata dulu. Dari panen selama berapa tahun ini? 6 tahun. Kita jumlahkan hasil panen dari masing-masing tahun ini, kemudian kita bagi 6, maka akan mendapatkan rata-rata hasil panen setiap tahunnya dalam rentang waktu 6 tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2012. 2007 1000 ton, 2008 di sini antara 2000 dengan 2500 berarti 2250. Kemudian 2009 3000 ton, 2010 antara 2500 dengan 3000, pertengahannya adalah 2750. Dan terakhir 2012 adalah 1500. Kita jumlahkan semuanya dan kita bagi 6. Hasilnya sama dengan 13.000 dibagi 6 sama dengan 2166,67 ton rata-rata tiap tahunnya. Yang ditanyakan adalah di atas rata-rata, berarti di atas 2166. Jadi yang lebih dari 2166,67 ton adalah tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Jawaban ada pada option A. Paham ya? Dihitung rata-ratanya dulu. Tidak perlu dikalikan dengan tahunnya ya. Ini menyatakan waktu. Cukup dijumlahkan, kemudian dibagi 6 kali panen. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 24 masih diagram batang. Diagram berikut menunjukkan data produksi jagung dalam ton selama 6 ton. Sama ini 2007 sampai dengan 2012. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram tersebut adalah A. Produksi jagung tertinggi pada tahun 2012. Lihat, yang tertinggi bukan 2012, tetapi 2011. Berarti salah pernyataan A. Berikutnya B. Produksi jagung pada tahun 2008 adalah 2 kali produksi jagung pada tahun 2007. Kita lihat 2007 3 ton, 2008 6 ton. Dari 3 ke 6 berarti 2 kalinya. Benar. Berikutnya C. Produksi jagung terendah terjadi pada tahun 2008. Yang terendah adalah tahun 2007. Berarti pernyataan C salah. D. Peningkatan produksi jagung tertinggi terjadi pada tahun 2011. Peningkatan bukan hasil produksinya, peningkatan. Kita cek. Untuk 2011 itu dari 7 menjadi 9. Ini 2 ton. Berikutnya 2009 ke 2010 juga naik. Dari 4 ke 7 ton, naik 3. 2007 ke 2008 naik juga.
dari 3 ke 6 naik 3 ton. Berarti yang tertinggi itu tahun 2008 dan 2010 masing-masing naik 3 ton. Maka kalau 2011 berarti salah. Sehingga jawaban yang benar adalah option B. Berikutnya soal nomor 25. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data penjualan sepeda motor selama 4 bulan di muncul bursa motor, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Jika banyak motor yang terjual pada bulan Januari 48 unit, maka banyak penjualan sepeda motor di bulan April sebanyak titik-titik. Perhatikan di sini hati-hati dalam persen. Kalau dalam persen berarti satu lingkaran penuh adalah 100%. Tapi kalau dalam derajat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kita tentukan berapa persen bagian untuk April, berarti 100% dikurangi persentase yang sudah diketahui. Yaitu 100% dikurangi dalam kurung 15 tambah 20 tambah 30%. 100 dikurangi 65 adalah 35%. Yang ditanyakan berapa unit untuk 35%, yang sudah diketahui adalah bulan Januari yang persentasenya 15%. Hati-hati, ini sering terjebak. Sebagian anak menghitung 35 per 100 dikali 48. Mengapa begitu? Katanya karena persen artinya per 100. Bukan konsep itu. Ini konsep perbandingan. Cara menghitungnya adalah persentase dari bulan yang akan kita cari dibagi atau dibanding persentase bulan yang sudah diketahui nilainya dikalikan nilai penjualannya. Maka kita tulis penjualan bulan April adalah 35 per 15 dikali 48. Persentase dari bulan yang ditanyakan yaitu bulan April 35%. Dibagi persentase bulan yang sudah diketahui penjualannya yaitu bulan Januari 15%, kalikan hasil penjualannya. Selalu seperti itu. Bagian yang ditanyakan di atas dibagi bagian yang sudah diketahui nilainya di bawah, kalikan nilai yang diketahui. Hasilnya adalah kalau kita lakukan pencoretan, kita bagi 3, kita bagi 3 menghasilkan 5 dan 16. Ini kita bagi 5, kita bagi 5 menghasilkan 7. 7 kali 16 adalah 112 unit. Sesuai dengan jawaban option C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masih diagram lingkaran dan kita nyatakan dalam bentuk derajat. Nah, seperti ini. Diagram berikut menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 60 siswa kelas 3 SMP. Banyak siswa yang mengikuti menari adalah titik-titik-titik. Dalam derajat berarti satu putaran penuh adalah 360 derajat. Untuk sudut menari belum diketahui, kita hitung seperti nomor 25 tadi, tapi di sini menggunakan acuan 360 derajat dikurangi sudut-sudut juring yang sudah diketahui. Nah, seperti ini. Sama dengan 360 dikurangi 252 derajat sama dengan 108 derajat. Nah, 108 derajat ini adalah sudut juring dari yang ditanyakan, yaitu banyak siswa yang ikut ekstra menari. Harus kita banding dengan siapa? Kita lihat yang diketahui 60 ini siapa? 60 ini adalah seluruh siswa kelas 3 yang mengikuti. Berarti adalah menempati seluruh daerah lingkaran ini 360 derajat. Maka kalau ini pembandingnya adalah per 360 karena yang diketahui adalah keseluruhan bukan bagian tertentu. Kalau andaikan yang diketahui adalah basket, ya 108 ini per 54 sudutnya basket begitu. Kemudian dikali 60. Ya, jadi harus kita lihat siapa yang ditanya dan siapa yang diketahui. Yang ditanya bagiannya di atas, yang diketahui bagiannya di bawah. Kalikan nilainya. Selalu seperti itu. Hasilnya sama dengan 18 orang.
Jawaban ada pada option C. Lanjut, soal nomor 27. Perhatikan hasil ulangan suatu kelas seperti berikut. Selisih nilai median dan rata-rata adalah. Yang pertama kita tentukan rata-rata dulu. Nah, rata-rata sama dengan 5 dikali 5, yaitu yang mendapatkan 5 sebanyak 5 anak ditambah 6 kali 7 yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 7 anak ditambah 7 kali 9. Lihat pada diagram batang 7 frekuensinya 9 ditambah 8 kali 5, 8 frekuensinya 5 ditambah 9 kali 4, 9 frekuensi 4 ditambah 10 kali 4, 10 frekuensinya juga 4 per 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4. Lihat yang di dalam kurung ini adalah bilangan-bilangan yang menyatakan nilai frekuensi yang kalau kita jumlahkan itu adalah menunjukkan banyak seluruh anggota data. Kita sederhanakan, 246 dibagi 35 hasilnya 7/35. Berikutnya menentukan nilai median dari diagram batang. Ini kita coba langsung pada diagram batangnya. Caranya frekuensi dari masing-masing nilai kita tulis di puncak dari masing-masing diagram batang. Misalnya nilai 5, frekuensinya 5 kita tulis di puncaknya 5. Nilai 6 frekuensinya 7, kita tulis di puncaknya 7. Begitu seterusnya. Ya. Coba perhatikan pada diagram batang, paling kiri frekuensinya 5 dan paling kanan frekuensinya 4. Kita asumsikan kita keluarkan dari barisan pada kedua ujung barisan. Sebelah kanan kita keluarkan dari barisan 4 anak, sebelah kiri juga 4 anak, sehingga bersisa 1 untuk sebelah kiri. 1 di sebelah kiri kita keluarkan dari barisan, kemudian sebelah kanan juga kita keluarkan 1, masih sisa 3. 3 di sebelah kanan kita keluarkan, sebelah kiri 7 kita ambil 3, masih sisa 4. Kemudian sebelah kiri 4 kita keluarkan, sebelah kanan 5 kita keluarkan 4, sisa 1. 1 kita keluarkan dari barisan, 9 kita keluarkan 1, masih ada 8. Nah, masih ada 8 anak. 8 anak ini dalam satu diagram batang yang nilainya adalah 7. Berarti ada 8 anak yang tersisa yang semua nilainya adalah 7. Kalau seperti ini kita bisa langsung menentukan bahwa mediannya adalah 7. Jadi selisih median dan rata-rata yang besar dikurangi yang kecil, berarti 7/35 dikurangi 7 sama dengan 1/35. Nah, oke, begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa memberikan pencerahan, sehingga benar-benar membantu kalian dalam belajar untuk menghadapi penilaian akhir tahun yang akan menentukan kenaikan kelas kalian. Selamat dan sukses untuk kalian. Silakan dikembangkan melalui variasi soal-soal yang kita sajikan, linknya dalam deskripsi dari video ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.